Halo, jumpa lagi dengan saya di kuliah Apoteker Anton, dan di video ini kita akan membahas lanjutan dari topik pelayanan informasi obat yang secara spesifik video ini membahas tentang bagaimana sih menjawab cara menjawab secara atau menghandle pertanyaan yang muncul ke pusat informasi obat. Baik, tanpa berlama-lama akan langsung ke langkah-langkah umum yang bisa dilakukan. Nanti di belakang ada langkah yang secara detail, dan ini disampaikan di depan agar Anda bisa paling tidak mendapatkan gambaran secara umum gitu apa yang perlu dilakukan. Jadi ketika ada pertanyaan masuk, semua informasi yang relevan terhadap pertanyaan tersebut itu perlu dikumpulkan. Apa saja yang perlu dikumpulkan nanti akan kita bahas. Misalnya terkait dengan penanyanya sendiri, siapa yang bertanya, apa yang ditanyakan, untuk siapa. Misalnya patient spesifik berarti pasiennya mengalami kondisi seperti apa dan lain sebagainya. Itu baru terkait dengan penanya dan masalahnya. Masih bisa juga dikaitkan dengan beberapa hal lain ya, terkait yang bisa mengerucut kepada kebutuhan informasi tentang itu. Misalnya obatnya sudah digunakan berapa, tentang obatnya sendiri ya, obatnya sudah digunakan berapa lama, riwayat pengobatannya seperti apa, kepatuhannya seperti apa, dan lain sebagainya. Sehingga di situ kita memiliki informasi awal yang cukup untuk kemudian bisa membantu menelusuri literatur yang bisa nanti kita gunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang kedua, ketika kita sudah mendapatkan pertanyaan perlu kita analisis sehingga kita bisa rumuskan, dan kemudian kita rumuskan menjadi pertanyaan yang lebih simpel gitu ya, jadi lebih simpel dan betul-betul operasional, atau maksudnya memang bisa dijawab gitu ya, terkait dan memang layak untuk itu. Jadi pada saat tadi mengumpulkan informasi dan juga yang ini analyzing the questions gitu ya, kita juga perlu menanyakan ulang ya kepada penanya, apakah yang dimaksudkan adalah ini, dan ini. Apakah pertanyaan yang diajukan adalah ini. Dia perlu untuk cek dan dicek gitu ya. Setelah kita dapat, nanti kita juga perlu menelusuri literatur, juga melakukan analisis dan evaluasi informasi yang bisa kita dapatkan dari literatur. Setelah itu kita akan mencoba menghubungkan jawaban-jawaban sementara yang sudah kita miliki ke pertanyaan atau masalah klinis yang sedang dibahas atau diinginkan jawabannya. Dicocokkan ya, kemudian kita membuat jawaban. Baru setelah itu kemudian ya perlu cek and recheck di sana juga. Setelah itu dikomunikasikan. Nah, berarti kalau melihat proses yang sedemikian repot ini, barangkali belum tentu pusat layanan informasi obat itu bisa menyediakan informasi yang instan seperti kalau customer service, misalnya HP saya bermasalah, atau di bank misalnya akun saya untuk ATM terkunci atau mobile banking terkunci, yang bisa langsung sedia dengan prosedur yang harus dilakukan dan lain sebagainya begitu ya. Kalau bisa seperti itu pasti ideal sekali begitu ya, tapi karena ini terkait dengan obat yang butuh informasi yang luar biasa besar begitu ya, dan kadang susah untuk ditelusuri, maka kita perlu untuk kadang membutuhkan waktu ya. Asal pertanyaan tidak mendesak, kita bisa meminta untuk kita mendapatkan beberapa waktu gitu ya, tergantung tingkat kesulitan juga terkait pertanyaan tersebut. Baik, kita dalami lebih lanjut terkait informasi apa saja yang perlu kita kumpulkan
terkait dengan pertanyaan itu sendiri. Misalnya ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah ketika ini pertanyaannya patient spesifik, maka kita perlu tahu age, usia pasien, gendernya, ya, jenis kelamin, kemudian berat badan dan tinggi badan kalau itu berhubungan dengan pendosisan, jadi sangat dibutuhkan. Kemudian obatnya yang dipakai itu apa, termasuk dengan dosis yang digunakan. Dosis dalam arti regimen dosis ya, berapa kali digunakan dalam sehari, dengan rute seperti apa, berapa lama digunakan ya. Kemudian diagnosis, dan juga diagnosis baik diagnosis sementara maupun diagnosis yang sudah pasti. Kalau ada riwayat pengobatan, kalau juga ada data lab yang mendukung diagnosis yang bisa memperjelas kita untuk memahami permasalahan tersebut. Kemudian juga fungsi hepar dan juga fungsi ginjal pasien, riwayat adverse drug reaction yang pernah dialami, atau mungkin nggak spesifik adverse drug reaction tapi mungkin adverse event yang pernah dialami pasien. Jadi kita lihat untuk obat yang sedang dibahas nantinya apakah masih ada juga risiko adverse reaction atau adverse event yang serupa atau tidak gitu ya. Kemudian kelompok khusus, apakah kondisi pasien sedang hamil atau menyusui dan lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan, ini hanya contoh saja begitu ya, untuk mengembangkan pertanyaan. Kita ditanyai, kita bertanya ulang ya, bertanya balik juga untuk melengkapi detail dari pertanyaan, terutama terkait dengan informasi terkait dengan pertanyaan itu sendiri. Nah, ini yang lebih detail ya. Jadi langkah-langkahnya dari receive the inquiry, juga kontak detailsnya, siapa yang bertanya, sehingga nanti kita bisa menghubungi lagi. Kemudian determine and clarify the question. Nah, ini perlu ditanyakan ulang lagi dari detailnya pasien seperti apa, sama seperti yang tadi sudah disampaikan dan sebagainya. Nah, kemudian ini yang ada di video pertama, pertanyaannya ini juga perlu kita klasifikasi. Apakah itu pertanyaan tentang interaksi obat, adverse reaction, pregnancy, choice of therapy, terus tadi drug interaction sudah ya, misalnya dosis ya, administration dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diklasifikasi agar kita memudahkan search sumber yang mana, sumber literatur primer, sekunder, tersier ya, yang mana yang perlu kita cari. Atau dengan klasifikasi ini, dengan mengklasifikasikan pertanyaan, kita juga akan membantu juga untuk membuat keywords kalau kita melakukan penelusuran literatur secara online gitu. Setelah kita dapat informasi, kita price sama evaluate ya, kita lihat secara kritis, dan kemudian informasi-informasi penting kita ekstrak, kita ambil, dan setelah itu ya kita dapat kumpulan banyak informasi. Nah, kita rumuskan bagaimanakah jawaban yang paling bagus, yang paling optimal untuk pertanyaan yang tadi diajukan. Jadi proses ini dan sebaiknya semuanya ini istilahnya dokumentasikan dengan baik ya, karena agar tidak mengambang dan agar jika ada kejadian atau pertanyaan yang mirip di masa depan ini bisa didaur ulang. Nah, yang perlu disadari bahwa dalam proses dari proses search literature, kemudian evaluate, formulate, and answer, itu bisa jadi nggak satu kali jalan serut gitu, bisa jadi juga ada iterasi, ada pengulangan proses gitu, ada looping. Jadi terutama ketika kita sudah dapat beberapa informasi ya yang kira-kira sekiranya bisa untuk menyusun jawaban, tapi ketika kita menulis jawaban kadang-kadang muncul juga pertanyaan ini pertanyaan lanjutan. Nah, maka kita juga perlu melakukan lagi search dan lain sebagainya sampai kita betul-betul sudah optimal untuk menyediakan jawaban itu. Jangan sampai, karena nanti ada kaitannya dengan communicate the response, jangan sampai ketika kita menyampaikan informasi masih ada gap atau
celah informasi yang masih belum cukup atau belum tercukupi, jadi perlu dicari lebih lanjut begitu. Baik, selanjutnya kalau kita mencari informasi masih ada kaitannya dengan video kedua. Kalau dilihat-lihat ya, ada beragam informasi. Nah, kita bisa membandingkan di antara banyak informasi terkait dengan relevansinya, validitas, kinerja yang harus kita lakukan untuk mendapatkan informasi, dan juga asas kemanfaatan, usefulness. Ya, paling bagus kalau di tabel ini yang disarankan adalah sepertinya adalah yang evidence based, regularly updated textbook seperti Martindale, Stokely, dan Mailer. Jadi karena mereka diupdate secara reguler dan ini semakin tebal gitu informasinya, atau informasi lama digantikan oleh informasi baru yang mungkin lebih terpercaya, evidensinya lebih kuat begitu ya. Maka ini sebenarnya yang sasaran kita itu ini. Kalau kita dapat ini bagus ya. Yang lain misalnya collection of systematic reviews yang ada di baris ini, di bawah journal articles, collection of systematic reviews yang biasanya ada di semacam yang terkenal Cochrane collaborations, tapi atau Cochrane database of systematic reviews yang dulu memang dia dominan ya untuk menghosting systematic reviews, tapi sekarang ada systematic review ada banyak di banyak jurnal juga, dan itu bagus sebenarnya, bagus karena semakin banyak terutama yang open access ya, maka kita bisa mengakses itu, terutama kita yang dari negara berkembang. Baik, selain itu juga evaluated databases ya, seperti Micromedex ya, maksudnya workload tadi sudah ya, saya sudah jelaskan ini semua. Baik, demikian teknik secara umum atau langkah-langkah secara umum bagaimana menjawab pertanyaan ya, memang teori begitu ya. Nanti coba kita diskusikan di sesi diskusi tentang bagaimana mungkin ada latihan atau seperti apa. Baik, terima kasih, semoga berguna, dan di video keempat kita akan membicarakan media untuk health communications atau promosi health promotion juga itu ya, karena kegiatan pusat informasi obat tidak sekedar yang tadi aktif menjawab pertanyaan, tapi juga ada yang pasif gitu. Baik, terima kasih, semoga berguna, dan sampai jumpa di video selanjutnya.